Baik, sebelum nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan para narasumber, ada Mas Ali dan juga Mas Ahmad. Nah, ini kita akan dengarkan dulu laporan dari rekan kami Yasin Idris yang juga akan mengabarkan tentunya mengenai jumlah kepadatan lalu lintas dan juga mengenai lonjakan para penumpang. Silakan Yasin Idris. Ya, pemirsa, ini saya mengabarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani di titik pusat kota Bekasi. Nah, ini menjadi salah satu titik indikator juga untuk melihat bagaimana peningkatan volume kendaraan yang akan mudik ini. Nah, kami pantau sejak sore tadi sampai dengan detik ini peningkatannya sudah lumayan banyak, jalanan pun saat ini sudah mulai padat. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Papas POM di pos yang terdapat di sini untuk mengetahui seperti apa rekayasa lalu lintas jika nantinya terjadi kepadatan di sini. Ini sudah bersama dengan saya Pak Devi. Pak Devi, selamat malam Pak. Selamat malam Pak, selamat malam. Pak Devi, ini kan kalau kita pantau Pak dibandingkan dengan hari normal sudah ada peningkatan belum Pak? Untuk saat ini untuk tanggal 28 sudah ada terjadi peningkatan. Untuk roda 2 tercatat untuk malam ini sudah mencapai 21.388 unit dan untuk kendaraan roda 4 sudah mencapai 27.677 unit. Itu yang melintas di sini Pak ya? Yang melintas di pos 1 Giant. Dibanding dengan hari normal peningkatan sudah ada ya? Peningkatan sudah ada mulai sejak tadi pagi sampai malam ini dari tanggal 28 sampai tanggal 29 rencananya itu udah puncak penuh. Ya, nah, Pak Devi, mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat yang mau berangkat malam hari ini jika terjadi kepadatan, rekayasa lalu lintasnya seperti apa Pak? Ya baik, untuk rekayasa lalu lintas pada malam hari ini, terutama dari jalan arus dari Kalimalang, kita arahkan belok ke kanan, arah tol Becakayu. Karena situ ada pembangunan tol Becakayu, seksi 2, kita arahkan ke kanan. Kemudian masuk ke jalur Unisma, terus langsung masuk ke arah Cikampek. Untuk pejalan ini ya, pemotor yang non-tol ya? Yang jalur arteri yang dipakai ya. Nah, untuk yang tol gimana Pak? Untuk tol sementara ini kita sudah menyiapkan ganjil genap, namun untuk hari ini sesuai dengan arahan pimpinan masih landai, karena di tol Cikampek masih bisa arusnya masih landai, jadi sehingga untuk ganjil genap kita sudah cadangkan sini. Apabila terjadi dari tol Cikampek sudah tidak bergerak, kita sudah menggunakan jalur ganjil genap. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Devi informasinya untuk pemirsa TV One Pak ya. Sangat membantu sekali itu tadi Pak untuk mengantisipasi supaya nanti malam apabila masyarakat ingin melakukan arus mudik bisa memilih jalan alternatif Pak ya. Nah pemirsa, ini kalau kita kembali lagi, suasana yang ada di belakang saya sudah cukup padat sekali. Memang dikarenakan malam ini merupakan malam pertama untuk puncak arus mudik yang memang diprediksi ini peningkatannya akan luar biasa sekali. Nah di sini juga terhitung kenapa juga cukup signifikan peningkatannya dikarenakan pada sisi kanan kiri kemudian belakang saya ini terdapat dikelilingi oleh mal-mal besar di kota Bekasi. Ini sekaligus berbarengan dengan masyarakat yang ingin berbelanja sehingga kepadatannya ini semakin terjadi. Namun tadi dengan adanya rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan tentunya diharapkan bisa melebur jika nantinya terjadi kepadatan yang cukup banyak. Sementara itu Putri Viola. Terima kasih Yasin Idris yang sudah mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Hani, ada nggak dampak yang dirasakan oleh bis-bis terutama antar kota antar provinsi dengan adanya pemberlakuan kebijakan one way ini? Karena tentunya bis-bis akap ini harus melewati jalur provinsi. Ya pastilah. Jadi dengan kebijakan one way itu nanti bus kami yang dari arah timur untuk pulang ke barat yang untuk melakukan pelayanan berikutnya itu pasti akan terkendala. Artinya paling tidak kan terjadi keterlambatan. Nah, keterlambatan bus kembali ke barat, ke Jakarta, ini akan berdampak dan akan terjadi penumpukan penumpang karena molornya jam pemberangkatan. Nah, ini yang kami sangat khawatir kalau tidak ada diskresi di lapangan untuk memberi privilege lah ya kepada angkutan umum, angkutan massal ini untuk dalam masa macet ini. Ya, tapi kalau melihat dari kemarin ini Mbak Putri yang terjadi, semoga ya ini kendaraan pribadi sudah mulai landai. Ya, kita berharap seperti itu. Karena kan kita ada dua hal, kita bicara Jakarta ya di Jawa, dua hal. Satu yang ke Sumatera, kapal problem kita. Dari minggu lalu hari Kamis itu terjadi ledakan yang sangat-sangat signifikan. Tapi sampai kemarin malam dan tadi malam, mulai menjelang siang ini udah mulai turun. Jakarta ke timur
ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan sekitarnya, tadi malam kan masih benar-benar stuck. Tadi pagi saya monitor sahur juga mulai tetap padat, tapi menjelang siang, menjelang ke jam 3-an tadi itu sudah mulai agak mencair. Nah, semoga masyarakat ini bergerak mendahului kebijakan ganjil genap. Oke. Ya, jadi kita harapkan ini tidak terjadi karena kalau sampai one way ini dilakukan, tadi Kang Ahmad udah bilang, apa kabarnya orang yang punya kepentingan dari timur mau ke barat? Baik. Dan kami ini kan kepentingan kan untuk melayani masyarakat. Nah, jadi kan kendaraan kami yang sudah kami keluar dari barat ke timur, itu kan harus kami kejar balik ke barat lagi. Nah, betul memang ada jalan non-tol. Namun kondisi jalan non-tol kita sama-sama tahu. Pasar Tumpah dan maaf, bertemu dengan roda 2 yang notabene suka nyelonong sendiri. Resiko keselamatan juga cukup tinggi artinya. Resiko kecelakaannya juga tinggi. Nah, jadi ini yang kami sempat diskusi dengan Korlantas Korlantas Polri kemarin, DPP Organa sempat kita diskusikan dengan Pak Dirjen Darat juga. Kami terima kasih sekali Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Budi Setiadi sangat-sangat respon dan selalu merespon dan langsung menginisiasi kalau ada yang hal-hal kondisi di lapangan yang kami minta. Nah, jadi ini yang sedang dilakukan. Semoga itu tadi dengan landainya ini masyarakat pergerakan Sumber Landai one way ini tidak berlaku. Baik, ada satu lagi. Pihak polisian kalau tidak salah kemudian memberikan saran. Kalau begitu sarannya adalah diatur dong jam keberangkatannya. Bagaimana dengan hal ini? Tapi mungkin nanti Mas Sani bisa berikan pandangan termasuk catatan juga dari Mas Ahmad. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Berikutnya juga kami ajak Anda untuk bisa memantau bagaimana yang ada di Parepare. Rekan kami Rusli akan mengabarkan untuk Anda. Silakan. Ya, Putri, saat ini saya berada di Pelabuhan Parepare, tepatnya di depan posko koordinasi angkutan laut yang telah disiapkan oleh pihak kepelabuhanan di Parepare. Untuk hari ini ada sekitar hampir 5.000 pemudik, tepatnya adalah 4.909 pemudik yang tiba di Pelabuhan Parepare. Dan untuk memudahkan para pemudik untuk mendapatkan informasi, kemudian mendapatkan layanan kesehatan, termasuk pemudik yang datang dari beberapa kota di Pulau Kalimantan, ini disiapkan posko, di mana kita lihat juga sudah ada pihak pengamanan, dan mereka sudah siap di sini. Kemudian kita lihat sini ada dari Brimob, kemudian dari Polsek dan Polres Parepare. Kemudian ini kita lihat ada dari pihak KSOP, kemudian Pelindo yang sudah menyiapkan grafis angkutan Lebaran tahun 2022, di mana di sini disiapkan data-data para pemudik yang baik yang tiba maupun yang berangkat melalui Pelabuhan Parepare. Ini sudah disiapkan semua dari KSOP, kemudian dari Polair Polda Sulsel, kemudian dari Pemkot Parepare, dan kemudian pramuka yang sudah disiapkan untuk standby di posko ini. Dan ini didirikan untuk memudahkan para pemudik mendapatkan informasi, di mana mereka akan mengetahui bahwa jumlah pemudik yang datang dan tiba di Pelabuhan Parepare. Kita lihat di sini bahwa pasukan dari Brimob juga sudah disiapkan karena setengah jam lagi kapal dari Balikpapan itu akan tiba di Pelabuhan Parepare. Kita lihat bahwa posko ini sudah didirikan dari H-15 sampai dengan sekarang H-4 itu sudah didirikan di Pelabuhan Parepare. Ya, Putri. Terima kasih Rusli untuk laporan Anda. Berikutnya langsung saja mungkin penutup perbincangan kita ini Mas Ahmad. Ada catatan sendiri. Tadi juga Mas Sani sudah memberikan pandangan apa kendala yang dihadapi bagi para bus tentunya dengan adanya kebijakan ini. Mas Ahmad terakhir, silakan. Ya, terima kasih Putri. Saya kira yang perlu dilakukan adalah ini kan sudah ada Korlantas ya yang mengatur bagaimana perjalanan mudik masyarakat ini harusnya aman, nyaman gitu ya. Tapi ya kalau misalkan kita melihat lebih dalam lagi apa yang dilakukan melalui rekayasa lalu lintas dan juga one way system gitu. Saya kira ini banyak kelemahannya gitu. Ini perlu diperbaiki ya. Dan kalau saya berargumen bahwa mudik 2022 ini akan melampaui dari mudik bahkan tahun 2019.
Kenapa? Karena 2 tahun ini orang ditahan mudik dan saat ini meledak gitu ya, seperti ingin balas dendam begitu. Dan ini harus diantisipasi dan saya kira sangat bijak seandainya kalau pemerintah pusat itu bisa menggratiskan jalan tol bagi para pemudik. Beberapa gubernur di daerah itu juga sudah menggratiskan ya. Saya dengar Gubernur Maluku, Gubernur Jawa Timur itu sudah menggratiskan moda-moda transportasi. Kalau di Maluku tentunya kapal gitu. Nah kalau kita sekarang kan kita melihat orang ingin mudik, ingin pulang ke kampung. Kalau bicara biaya, maka sekarang biayanya sangat dahsyat ya. Biaya tol, bensinnya naik, kemudian biaya transportasi tadi pesawat juga disampaikan. Bayangkan ke Aceh yang biasanya hanya 2 juta, sekarang 10 juta misalkan. Dengan beberapa kali transit. Jadi biaya yang mahal ini ya tidak nyaman buat masyarakat. Oleh karena itu bijak sekali kalau seandainya mudik di suasana ekonomi sulit ini, pemerintah bisa memberikan banyak insentif. Khususnya untuk mengatasi kemacetan, memberikan gratis jalan tol juga bisa menguraikan kemacetan, Mbak. Karena ini akan juga memberikan fairness dan kenyamanan buat masyarakat kita. Mas Ahmad, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Selamat menikmati hari libur Lebaran juga di kampung halaman bersama keluarga. Terima kasih. Semoga masukan dari Mas Ahmad, masukan dari Mas Hani juga ini bisa didengarkan oleh pihak yang berwenang dan juga nanti bisa dilihat apakah memang kebijakan-kebijakan lanjutan apa yang cocok diterapkan tentunya. Sekali lagi terima kasih. Mas Hani, terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Dan pemirsa, perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita. Kita akan kembali esok 18.30 Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.